ちは。パーネチャンネルへようこそ。私の名前はAnggia. 3 tahun di SMA, 7 besar di kelas, siswa eligible, gak lulus SNBP. kerjanya ngapain aja sih? Check it out. Mungkin kalau aku diluluskan hari itu, aku akan menjadi angkuh dan merasa semua ini karena kehebatanku sendiri. Mungkin kalau segala sesuatu yang kuinginkan langsung tercapai saat itu juga, aku akan lupa caranya mengetuk pintu langit dan bersujud dalam doa. Kadang, Tuhan sengaja mematahkan ekspektasi kita, bukan karena Dia tidak sayang, melainkan karena Dia ingin menyelamatkan hati kita dari sifat sombong. Penundaan ini adalah caranya mengajari kita tentang arti sabar, rendah hati, dan berjuang lebih keras lagi. Ketika waktunya tiba nanti, pencapaianmu tidak hanya akan terasa manis, tetapi kamu juga akan menerimanya dengan jiwa yang jauh lebih siap dan penuh rasa syukur. Jujur, kalau ditanya kesan pertama saat menyadari kalau aku harus GPR tahun ini, itu rasanya bener campur aduk. Ada yang rasanya sedih, kecewa, sempat ngerasa tertinggal dari teman-teman sebaya aku yang udah mulai berkuliah, yang udah mulai upload Twibbon dan yang lainnya. Tapi setelah aku merenung kembali di setiap pagi yang hening, aku mulai journaling. Aku tuh mencoba melihat ini bukan sebagai sebuah kegagalan, tetapi sebagai waktu jeda yang diberikan oleh semesta untuk mempersiapkan diriku lebih matang dan agar langkahku itu lebih mantap ke depannya, agar nantinya lebih terarah dan aku pun sendiri tidak merasa akan menyesali keputusan-keputusanku sebelumnya jika aku mengambil langkah harus kuliah apapun itu jurusannya. Karena prinsip yang aku pegang, aku ingin kuliah tepat di jurusan yang ingin aku inginkan, yang ingin aku impikan, dan aku akan mencapai itu. Dan aku menyadari kalau aku ini bisa, aku ini luar biasa, dan pasti aku bisa mencapai itu. Selanjutnya, saat orang tua, kerabat, dan saudaraku tahu aku menjalani GPR, reaksi dari mereka tentu penuh dengan kekhawatiran dan pertanyaan. Namun setelah aku duduk bersama orang tuaku, kakak perempuanku, dan tentu juga dengan adikku, kami berbicara tentang visi serta masa depanku. Apa persiapan yang sudah aku rencanakan agar saat nantinya saat aku menjalani GPR ini tidak hilang arah dan tidak disia-siakan begitu saja, melainkan diisi dengan kegiatan yang produktif dan bermanfaat untuk masa depanku. Tentunya, aku harus membuktikan kalau aku bisa membanggakan mereka. Tahun ini aku bisa lolos, tentunya pasti mereka akan mendukung saya dengan sepenuh hati dan juga berdoa sebanyak mungkin agar nantinya anaknya bisa berkuliah di jurusan yang memang dia impikan. Kalau ditanya rencana dalam semasa aku menjalani GPR ini, tentunya sudah aku jelaskan sebelumnya, aku gak akan nyanyiakan waktu. Aku sudah memplankan dari rencana belajarku dari daily plan, weekly plan, month plan. Aku sudah menargetkan beberapa materi, latihan soal, dan juga evaluasi dari tryout yang aku jalanin. Dan tentunya di masa GPR ini, aku gak akan belajar muluk-muluk belajar doang. Aku akan mempelajari banyak skill, terutama dari bahasa asing, coding, dan juga hal-hal lainnya. Dan paling terpenting, aku akan mengikuti kegiatan sosial atau volunteer yang memang mungkin akan menambah value diri aku ke depannya. Dan tentunya, itu akan menjadi salah satu rencana kegiatan dalam masa GPR-ku. Aku percaya bahwa aku adalah orang yang memang bukan dari asal-usulnya benar-benar pintar, tetapi aku yakin jika aku memiliki komitmen yang tinggi, disiplin, dan juga motivasi yang kuat untuk bangkit dari kegagalan sebelumnya,
Beasiswa ini tidak hanya akan meringankan beban finansial keluargaku, tetapi juga akan menjadi bahan bakar utama bagiku untuk membuktikan bahwa keputusan mengambil gap year dan kepercayaan yang diberikan lewat beasiswa ini akan berubah dan berbuah manis dengan prestasi yang nyata di masa perkuliahan kelak.